Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 3, subtema 2, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Narasumber dalam wawancara. Narasumber bertugas memberikan informasi yang dibutuhkan pewawancara dengan menjawab pertanyaan. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan narasumber yang tepat. Narasumber yang kita wawancarai sebaiknya memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara. Yang kedua, memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang yang berkaitan dengan topik. Dan yang ketiga, mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Sikap-sikap pewawancara yang baik terhadap narasumber. Pertama, memperkenalkan diri kepada calon narasumber, serta menyatakan maksud dan tujuan dengan jelas. Yang kedua, meminta kesediaan seseorang untuk menjadi narasumber dengan bahasa yang santun. Ketiga, menepati janji wawancara dengan narasumber pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Keempat, melayani narasumber dengan baik, misalnya memberikan makan atau minuman saat wawancara. Kelima, berbicara menggunakan bahasa yang santun dan interaktif saat wawancara. Keenam, mengajukan pertanyaan dengan jelas, serta mengulangi pertanyaan jika narasumber kurang paham. Ketujuh, tidak menyela atau memotong penjelasan narasumber saat menjawab pertanyaan. Dan yang kedelapan, mengucapkan terima kasih setelah melakukan wawancara. Perhatikan kedua contoh berikut. Simaklah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara dari contoh 1 dan contoh 2. Contoh 1, pewawancara berkata, "Saya mau mewawancarai Bapak nih, apa boleh?" Contoh kedua, "Selamat siang Pak, saya ingin mewawancarai Bapak. Apa Bapak bersedia?" Contoh kedua, kalimat tanya yang disampaikan oleh pewawancara lebih sopan dibandingkan dengan contoh pertama. Jika pewawancara melakukan seperti contoh pertama, akan menimbulkan kesan oleh narasumber jika kita kurang sopan dalam bertanya. Oleh karena itu, sikap pewawancara harus sopan dalam sikap dan bertanya. Daftar pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber harus sesuai dengan topik wawancara. Kata tanya yang dapat digunakan untuk membuat pertanyaan wawancara yaitu apa, berapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Saat wawancara, sebaiknya jangan mengajukan lebih dari satu pertanyaan secara langsung. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dilakukan secara bergantian. Berikut contoh mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara bergantian. Pertama, komunitas apa yang saat ini ada untuk pelestarian penyu? Pertanyaan kedua, apa tujuan adanya komunitas pelestari penyu? Ketiga,
Kapan Bapak ikut bergabung dengan komunitas pelestari penyu? Pengelompokan pertanyaan wawancara. Pertanyaan wawancara sebaiknya dikelompokkan dari pertanyaan umum hingga pertanyaan khusus. Pengelompokan pertanyaan pada wawancara bertujuan agar narasumber mudah diarahkan untuk memberikan penjelasan secara rinci. Hal lain yang perlu diperhatikan saat mengajukan pertanyaan wawancara adalah menggunakan bahasa yang santun. Kesantunan bahasa dapat ditujukan dengan cara tidak menyinggung lawan bicara kita. Sebagai pewawancara, sebaiknya bersikap tidak membela pihak manapun. Perhatikan contoh pertanyaan wawancara berikut ini. Topik wawancaranya adalah pelestarian burung cendrawasih. Berikut contoh pertanyaan berdasarkan topik wawancara di samping. Contoh pertama, ada berapa jenis burung cendrawasih? Kedua, di mana habitat burung cendrawasih? Ketiga, apakah semua orang menyukai keindahan burung cendrawasih? Pertanyaan keempat, bagaimana cara melestarikan burung cendrawasih? Laporan wawancara. Kita mengajukan berbagai pertanyaan untuk menggali informasi penting dari narasumber saat wawancara. Semua informasi yang kita dapat sebaiknya jangan cuma kita ingat, melainkan kita catat dalam bentuk laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara bertujuan untuk memudahkan orang lain membaca dan mengetahui informasi penting yang telah kita peroleh. Saya lagi di rumah guys. Jangan lupa like, comment,